Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersyukur dengan hati yang tulus karena begitu baiknya Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kita muliakan Dia.
akan terus bernyanyi bagi Tuhan. Kita senangkan dengan puji-pujian, dengan nyanyian yang terbaik. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga, itulah Allah kita. Layak Engkau dimuliakan, layak Engkau ditinggikan Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Dimuliakan,
Mari buka Alkitab masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang pertama. Saya mulai saja dari ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bunyinya seperti ini. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mungkin satu ayat lagi akan kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 13. Berbunyi begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Oke, sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Maksudnya Yesus. Pertanyaannya atau mengapa Yesus naik ke sorga? Gitu ya. Mengapa Yesus naik ke sorga? Jawabnya, ada beberapa hal sebetulnya, tapi hanya ada beberapa yang saya beritahu hari ini. Jawabnya, pertama, karena dia sudah memiliki tubuh yang mulia, jadi dia harus naik. Dia tidak lagi seperti manusia ketika ia dilahirkan oleh Maria, tetapi setelah dia mati, bangkit, dan dia menampakkan dirinya di bumi ini selama 40 hari. Kemudian di situ terjadi keajaiban-keajaiban besar ketika dia sudah bangkit. Orang kenal dia sebelumnya, tetapi setelah peristiwa kebangkitan ini, yang dulu dikenal menjadi tidak kenal. Ada sesuatu yang berbeda. Itu artinya bahwa tubuh kemuliaan itu sudah dimiliki oleh dia atau Yesus. Kemudian yang kedua, sudah selesai dilakukannya penebusan. Karena dia datang di dunia ini hanya utusan saja, untuk sementara saja, untuk menanggung dosa dunia ini, untuk memikul dosa dunia ini. Dan dia sudah lakukan itu ketika dia disalib dan sudah selesai semua penghakiman, tinggal menunggu matinya. Dia bilang tetelestai, artinya sudah selesai. Aku sudah melakukan semuanya. Nah, jadi karena dia sudah tidak ada lagi urusannya di dunia ini, sudah ditebusnya kita. Yang ketiga,
untuk mengutus Roh Kudus. Jadi dia sudah naik ke surga. Ketika dia di dunia ini, orang-orang boleh datang kepadanya minta tolong untuk disembuhkan, untuk dilipat gandakan roti mereka yang sedikit, untuk mengusir setan. Tetapi setelah dia naik ke surga, orang-orang tidak boleh datang kepadanya lagi, tetapi dia mengutus Roh Kudusnya untuk menjadi penolong bagi kita. Nah, tadi sudah memiliki tubuh yang sempurna, sudah selesai tugasnya. Yang ketiga, mengutus Roh Kudus. Nah, yang keempat, di bumi hanya disembah beberapa orang saja. Dia di Galilea, dia ke Nazaret, dia ke Yerusalem. Ya, orang yang bisa dilihatnya itulah yang bisa menyembah dia. Tetapi setelah dia di sorga, dia bisa disembah oleh seluruh dunia ini. Sekaligus pada waktu yang bersamaan, seluruh dunia boleh menyembah dia. Dan yang kelima, menjadi pengantara bagi kita dan juga menjadi pembela bagi kita. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 juga dikatakan bahwa dia adalah perantara bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34, tadi Ibrani 7 ayat 25, sekarang Roma 8 ayat 34 dikatakan dia menjadi pembela. Mungkin saya baca dulu Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 berbunyi seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dia naik supaya dia bisa membela kita. Semua orang yang percaya seluruh dunia ini bisa dibelanya dalam semua masalah yang berbeda-beda. Itulah sebabnya dia naik ke surga. Nah, pembela. Jadi satu kali ada sebuah peristiwa begini. Di kereta api ada sebuah peristiwa perampokan kepada penumpang yang sedang tidur. Begitu mereka rampok, mereka lari. Tetapi tanpa disadari, seorang polisi atau mungkin lebih dari satu orang menyergap perampok ini. Mereka tertangkap di sana tanpa disadari oleh siapapun. Karena waktu mereka lari, mencoba melarikan diri, tahu-tahu dia sudah disergap polisi. Semula penumpang kereta api pun tidak ada yang tahu kalau di situ ada polisi yang menjaga mereka. Nah, jadi kan mereka nggak kelihatan. Rupanya penyedia kereta api, layanan kereta api ini menyediakan pengamanan yang tetap bagi penumpang mereka. Pelayanan atau jasa kereta api ini tanpa diumumkan kepada siapa-siapa pun bahwa mereka, perusahaan ini menyediakan pengamanan yang tetap bagi penumpangnya. Saudara, dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, banyak sekali peperangan terjadi tiap hari dalam kehidupan orang percaya atau yang tidak percaya. Tetapi kita harus tahu, percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu, dia selalu menyediakan kesatuan tempur yang merupakan pasukan yang tidak terlihat, yang hanya bisa dilihat oleh mata rohani kita.
bahwa dari surga Dia menyediakan semuanya keamanan, pengamanan bagi kita. Dia menyediakan kesatuan tempur yang tidak terlihat oleh mata manusia kecuali mata rohani kita. Itu sebabnya bahwa Dia naik ke surga dikatakan bahwa Dia sebagai pembela. Sewaktu-waktu Dia bisa datang, sama seperti di kereta api. Sewaktu-waktu Dia boleh datang ketika ada orang yang meminta kepadanya, saat itu juga Dia datang. Yesus dengan kuasa Roh Kudus, sebab Dia dikatakan adalah pembela bagi kita. Makanya Dia naik ke surga. Dia siap melindungi secara kekal. Dia penguasa tunggal atas hidup kita, dan Dia pengantara atau perantara bagi kita juga. Perantara artinya dikatakan di Alkitab juga bahwa Dia selalu mendoakan kita kepada Bapa. Berarti Dia pengantara. Ketika kita lemah, ketika kita tidak tahu berdoa, maka Roh Kudus itu mengajar kita bagaimana kita seharusnya berdoa. Itulah perlunya Roh Kudus. Perlunya Roh Kudus. Nah, jadi ada hal-hal yang akan menjadi pertanyaan besar bagi kita sekarang. Dia siap melindungi orang-orang salehnya. Dia siap melindungi orang-orang percayanya. Dia Tuhan. Dia hidup. Dia penguasa atas hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ada lagi satu hal, kenapa Dia naik? Menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan kaplingan bagi kita di sorga tanpa bayar. Jadi masalahnya sekarang, apakah manusia itu sudah siap menempati tempat itu? Kalau dia besok Tuhan datang, apakah manusia itu sudah siap menempati kaplingan yang sudah disediakan Tuhan? Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 2, Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Maksudnya Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang kita bahas hari ini yang terakhir yaitu adalah menyediakan tempat bagimu. Jadi nggak usah rebut-rebutan seperti misalnya orang-orang dulu sampai babak belur, korban merebutkan tanah-tanah garapan untuk menguasai tanah negara, untuk mengambil dengan alasan rakyat membutuhkan tanah ini. Tidak perlu. Kalau di surga bahwa sudah disediakan, tiap orang ada tempat untuk dihidupinya selama-lamanya. Pertanyaannya tadi, sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri malam. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Masalahnya kalau semua sama-sama mati, nggak perlu kita siap, ya emang sudah harus mati sama-sama. Tapi kalau matinya sekarang, kalau matinya lusa,
Kalau matinya besok, siapa yang tahu? Makanya kalau Tuhan menyediakan tempat katanya bagi kita di surga, pertanyaannya, masalahnya adalah sudah siap belum? Sudah siap atau belum? Karena kedatangan Tuhan sama seperti pencuri pada malam hari. Bulan-bulan Januari, Februari kita masih tenang-tenang. Di Indonesia ini masih tenang-tenang. Kita hanya menyaksikan korban-korban corona. Belum dirubah namanya menjadi COVID, waktu itu masih corona. Di Cina kita ngeri kali. Kita lihat orang terkapar di jalan. Waktu naik sepeda motor tiba-tiba terkapar di jalan, mati di jalan. Kita wow. Kita nggak sangka bahwa pergerakannya itu secepat ini. Pertama di Cina itu mayoritas Buddha. Kemudian ke Italia mayoritas Katolik. Kemudian ke Iran mayoritas Kristen, Islam. Kemudian ke India mayoritas Hindu. Baru nanti ke Amerika. Kemudian ke sebelum ke Amerika mungkin masih ke Korea Selatan. Kemudian ke Eropa, ke Spanyol. Begitu cepatnya. Kalau virus saja bisa bergerak secepat itu, sampai dunia tercengang-cengang. Dunia pada waktu itu hanya menyaksikan dan tidak mempersiapkan dirinya, karena kejadian ini belum pernah terjadi. Jadi negara-negara di dunia tenang-tenang. Oh, itu hanya untuk Cina. Mungkin Cina dikutuk, mungkin ini macam-macam mereka bilang. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Yang saya perhatikan dari Buddha, kemudian Katolik, ke Islam, ke Hindu, ke Kristen, Amerika sampai Korea, dan semua menjalan sampai Amerika Selatan. Juga banyak sekali korban di sana. Di situ mayoritas Katolik juga, walaupun banyak juga orang Kristen di sana. Mengerikan, cepat begitu saja. Itu sebab saya katakan, kalau Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya, pertanyaannya, sudah siap belum? Sudah siap belum? Itu yang menjadi pertanyaannya. Karena siapakah yang akan bisa masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga? Di dalam Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 dari ayat yang pertama, percakapan dengan Nikodemus. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan ini menjadi kenangan tersendiri buat my dad yang sudah tidak ada lagi. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ini menjadi pertanyaannya. Banyak orang sudah menjadi orang Kristen dari nenek moyangnya. Sudah lahir baru belum? Sudah lahir baru belum? Karena
Alkitab mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, memang Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang percaya. Tapi orang percaya seperti apa? Karena Yesus yang bilang, ini orang-orang yang dimaksud yang menjadi pemilik kerajaan Allah itu adalah orang yang sudah dibaptis dengan air dan roh. Kebaikan. Orang yang ateis pun banyak yang baik. Orang yang tidak beragama pun banyak yang baik. Banyak agama yang lain pun banyak yang baik. Justru orang Kristen banyak yang tidak baik, yang tidak kenal Tuhannya, yang tidak mau tahu dengan Tuhannya, yang tidak mengasihi Tuhannya, yang tidak menyembah Tuhannya dengan benar, yang tidak mempercayai Tuhannya dengan benar, walaupun dia dikatakan orang Kristen, tetapi dia tidak hidup oleh roh. Neraka bagianmu walaupun menjadi orang Kristen. Karena Yesus telah mengatakan, Yesus sudah berkorban kok, Yesus sudah mati kok, sudah selesai katanya di kayu salib, sudah melakukan semua tugas-tugasku, dan aku pergi kembali kepada Bapakku di surga, mengirim rohku kepadamu untuk menjadi penolong. Dia masih punya tanggung jawab terakhir, yaitu memberikan rohnya untuk menjadi penolong bagi manusia, supaya manusia kuat melawan dosa. Jadi Tuhan tidak ego, Tuhan tidak main-main. Sudah aku selesaikan penebusan, sudah aku selesaikan semua di kayu salib. Aku pikul semua dosa mereka. Bagaimana apa yang mereka hanya percaya saja kepada Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan menjauhi dosa, minta kepenuhan Roh Kudus, cukup. Gak perlu yang lain-lain. Jauhi dosa, penuh dengan Roh Kudus, dengarkan suara Tuhan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu saja. Ini yang menjadi masalahnya sekarang. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, sudah siap belum? Sudah siap belum? Orang Kristen. Saya sudah pernah bilang ini di kebaktian tak berapa tahun yang lalu. Saya bakar sampah. Hobi saya dulu bakar sampah sampai ke bungkus-bungkus bonbon yang kecil tuh. Maunya saya ini terbakar semua, habis. Kalau saya sudah bakar sampah semua harus bersih, daun-daun semuanya. Nah, waktu api ini menyala, saya duduk di sana dipanggang, enak, keringat semuanya. Setelah itu dingin, saya periksa lagi besok pagi, kok ada di belakang-belakang, di samping, di radius berapa meter lah, di pinggir-pinggirnya itu masih ada sampah kertas yang tidak terbakar, yang tipis, yang kemungkinannya gampang dibakar. Padahal ya, kayu-kayu besar sudah terbakar ini, tapi daun yang tipis, kertas yang tipis bisa tidak terbakar. Jadi saya merenung-merenung begini, di gereja juga seperti inilah banyak orang. Dia merasakan kehangatan, kepanasan Roh Kudus ketika kiri kanannya mulai terbakar dengan Roh Kudus. Dia memang mulai merinding, nangis, tapi dia tidak kena api itu sehingga dia tidak terbakar. Tidak kena. Saya lihat itu di gereja, ada orang sudah penuh dengan Roh Kudus, di kirinya memang mungkin dia menangis meneteskan air mata, tapi tidak tersulut dalam hidupnya api itu sehingga dia tidak terbakar. Barangkali dia ragu-ragu, barangkali dia malu, barangkali dia takut, sehingga walaupun bertahun-tahun dekat api itu tapi tidak terbakar. Inilah yang ke neraka itu. Di kiri kanannya, dilihatnya itu, disaksikan dengan matanya, dan dia rasakan kehangatan api itu di gereja, tapi dia tidak ikut terbakar, hanya panas. Inilah yang ke neraka itu. Walaupun dia sudah menjadi orang Kristen. Ini tadi pertanyaannya. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, sudah siap belum?
Sudah siap belum? Nikodemus bilang. Lalu bertanya, guru bla 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 bla. Yesus menjawab, kalau kau tidak dilahirkan kembali, hanya melihat saja tidak bisa. Melihat kerajaan Allah tidak bisa. Kemudian lahirkan lagi. Aku kan sudah dewasa, sudah besar. Gak mungkin aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kedua kali, katanya. Kau pengajar orang Yahudi, cing tua, pendeta, ke neraka. Kalau tidak, kau pengajar Yahudi, katanya kepada Nikodemus. Tapi kau tidak tahu hal itu. Ketahui ya, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, dibaptis dengan Roh Kudus dan air, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi sedang tidak main-main sekarang. Sedang tidak main-main, zamannya sudah dekat. Gak bisa santai-santai menjadi orang Kristen. Berdoa, asal berdoa. Baca Alkitab, asal baca Alkitab. Beribadah, asal beribadah. Hatinya tidak beribadah, pikirannya aja, tubuhnya aja beribadah, tapi hatinya tidak beribadah. Neraka. Gak bisa main-main sekarang ini. Lihat tuh corona itu. Kemungkinan katanya sampai 2 tahun lagi nih pengaruhnya, efeknya ini ke seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Apa yang bisa diperbuat orang merubah situasi ini? Gak bisa. Dulu saya katakan 2 minggu yang lalu, orang yang hidup sekarang ini hanya hidup saja yang dipertahankannya. Tidak mengini untung, laba, rugi sekarang orang. Hanya bagaimana caranya hidup karena makan, minum. Dan kedua, hidup karena tidak kena virus corona. Itu saja yang dipertahankan orang sekarang. Gak banyak. Hidup tidak kena corona. Hidup karena makan, minum. Selain itu gak perlu orang sekarang. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah siap atau belum? Virus itu menyebar kemana-mana karena 1 Tesalonika tadi mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri malam, tiba-tiba datangnya, tidak ada yang tahu. Corona juga kan begitu. Pergi-pergi dari rumah tenang-tenang saja, pulangnya sudah demam, sudah batuk, sudah flu dan sebagainya, sudah demam. Tiba-tiba bawa ke dokter, corona. Gak ada gejalanya, gak ada tanda-tandanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbangga bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagiku di sorga, masalahnya sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Ini kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ini Alkitab. Yesus langsung mengatakannya kepada Nikodemus, pengajar orang Yahudi itu. Kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Padahal dia sudah memberanikan diri datang malam-malam karena dia guru. Malu dia bertemu dengan orang lain malam-malam, dia datang bertanya sama Yesus. Malulah dia. Jadi itu tadi jawabannya. Kenapa Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita semua. Pertanyaannya, siap atau belum? Sudah siap atau belum? Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu biasanya dia memiliki hikmat tersendiri dari Tuhan. Berjalan dipimpin oleh Roh, bekerja dipimpin oleh Roh. Semuanya hidupnya dipimpin oleh Roh. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan memimpin kita kepada jalan-jalannya diinginkan Tuhan. Jadi saudara, belajarlah dengan virus ini. Kalau virus itu bisa datangnya secara tiba-tiba tanpa kita sadari, Tuhan juga bisa datang tiba-tiba
menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tidak tahu itu kapan. Masalahnya tadi siap atau belum. Kalau menjadi orang Kristen begitu saja, udahlah, nggak usah capek-capek lah beribadah. Kalau memang tidak mau memperbaiki dirinya, kalau mau masuk surga ya, kalau masuk ke surga. Karena Nikodemus yang datang bertanya itu, sekali lagi, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah, menempati tempat yang sudah disediakan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku naik ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Jadi menjadi orang Kristen nggak gampang lah, nggak mudah seperti oke sehat saja. Enggak akan ada hari penentuan di mana orang dinilai dari kesetiaannya, ketaatannya. Kalau tiba-tiba mati karena corona, mati pula dalam dosa, aduh lagi. Sudah hampir mati kelaparan, kena corona lagi, enggak ke surga lagi. Buat apa hidup ini? Sia-sia. Oleh karena itu, syukurlah Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, menjadi pengantara bagi kita, menjadi pembela bagi kita, menjadi pengutus Roh Kudus, menjadi penolong bagi kita, menyediakan tempat bagi kita. Kita sangat bersyukur dan harus kita rayakan dengan gembira karena Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sudah menjadi pendoa-pendoa bagi kita. Ketika kita lemah, Dia doakan. Ketika kita kekurangan, Dia cukupkan kita. Ketika kita tidak dapat pengakuan dari siapapun, tapi Yesus berkata, aku mengasihimu, aku sahabatmu. Ketika kita sakit dan tidak ada yang peduli, tapi Yesus pasti datang mengatakan, akulah penyembuhmu. Ketika kita jatuh, tidak ada yang pegang, tapi Dia berkata, aku akan angkat engkau. Itulah Yesus yang naik ke surga itu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita rayakan Dia. Kalau Dia tidak naik, kita harus berusaha mendaki gunungnya Tuhan dengan kebaikan-kebaikan. Kita akan gagal. Kalau kita sendiri yang berupaya untuk naik ke surga sesuai dengan peraturannya Alkitab, kita akan gagal. Tapi Dia datang dengan Roh Kudus memberikan penolong bagi kita. Haleluya. Kami adalah orang yang paling beruntung Tuhan. Dan Kau selamatkan kami bukan karena kami berbuat baik, tetapi anugerah-Mu lah yang kami nikmati sampai pada hari ini.
jika sekiranya kami diselamatkan karena kami berbuat baik, bahwa kalau dibandingkan perbuatan jahat dengan perbuatan baik, hidup kami setiap hari lebih banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, tidak sebanding dengan perbuatan baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang adil. Kami diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kau mati di kayu salib di Golgota. Engkau dipakukan di sana. Darahmu mengalir. Tubuhmu dicabik-cabik. Luka-lukamu menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami. Dan darahmu menguduskan kami dari semua dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah Engkau selesaikan semua di kayu salib di Golgota. Sudah Kau selesaikan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyadari Tuhan bahwa Kau sangat baik. Kau panjang sabar Kau Tuhan. Panjang sabar Kau Tuhan. Kami hanya mau berkata kepadamu bahwa kami mengasihi Engkau, bahwa kami merindukan Engkau, bahwa kami membutuhkan Engkau setiap waktu, di senang dan susah. Kami perlu Yesus. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau utus ke dunia ini menjadi penolong bagi kami. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa mengalahkan dosa. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa mengalahkan kedagingan kami. Tapi Roh-Mu menolong kami, menguatkan hati kami, batin kami, sehingga kami berani menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Karena ada Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Kau sudah menyediakan di sekeliling kami tentara Tuhan, berkemah di sekeliling kami, malaikat-malaikat-Mu. Dan Kau mengirim pasukan yang tak terlihat oleh mata kami, kecuali mata rohani kami bisa melihat, meyakini bahwa setiap orang percaya dikelilingi oleh pasukan malaikat Tuhan. Terima kasih. Itu artinya bahwa Kau pembela kami tiap hari, tiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Surga menjadi bagian kami karena anugerah-Mu. Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Banyak tempat tinggal di sana yang disediakan oleh Yesus. Seluruh dunia ini bisa menempatinya. Tetapi manusia dengan sengaja melawan Tuhan. Manusia dengan sengaja tidak peduli Tuhan. Manusia dengan sengaja hanya separuh-separuh hidupnya diberi kepada Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa suatu kali akan ada penghakiman. Tidak ada yang mudah untuk masuk ke surga ini. Semuanya perjuangan, semuanya pengorbanan. Jikalau tidak, kamilah yang dikatakan adalah orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan kitab Wahyu mengatakan, engkau akan memuntahkan orang-orang yang demikian suam-suam kuku. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang ada di sini. Ini waktunya, bangkitlah. Berkatilah semua jemaat-Mu supaya bangkit. Berdoa supaya berdoa. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang malam. Itulah kekuatan jiwa kami. Itulah kekuatan kami. Dan firman itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami tidak tersandung, supaya kaki kami tidak terantuk dan terjatuh. Terima kasih Yesus. Berkati semua jemaat yang ada di sini. Berkati orang-orang yang akan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami juga tidak mau melihat mereka binasa dengan ketidaktahuan. Kami Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan mengampuni, Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya Tuhan. Yesus, Engkau sudah sediakan surga bagi kami. Terima kasih. Kami hanya tinggal menempati saja. Kapan kami pulang Tuhan panggil.
Dan malaikat-Mu Engkau perintahkan menjemput kami, supaya ada satu kepastian bahwa kami menjadi ahli waris kerajaan yang kekal. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati semua gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang dipegang dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setiap orang yang mau memberi dirinya dengan rela melayani Engkau. Ada nilai plus di dalamnya dari Tuhan. Tuhan menghargai karena kami telah menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Maka Tuhan memberikan perhatian khusus bagi mereka yang mau melayani Engkau dengan segenap hatinya. Tuhan, terima kasih. Semua pelayan-pelayan Tuhan di seluruh dunia, di gereja-gereja Tuhan, ini waktunya kami semua bangkit, semakin sadar betul tanggung jawab kami. Waktunya sudah semakin dekat, kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu waktunya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, aktiflah menolong kami, bangkitkan iman kami, bawa kami masuk dalam rencana Tuhan, supaya kami tidak salah Tuhan. Jalan-jalan di dunia ini banyak, ada satu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak hal yang tidak engkau ketahui yang terjadi di dunia ini, tapi Allah mengerti seperti apa langkahmu. Allah mengerti apa yang ada dalam pikiranmu. Allah mengerti apa yang ada di dalam angan-anganmu, hatimu. Tapi Tuhan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua bangsa kami. Haleluya, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari daerah kantong Kristen Tuhan, dimanapun Bapak kantong-kantong Kristen ada, supaya terjadilah di sana kebangunan rohani yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bangkitlah bangsa kami ini, menjadi pendoalah orang-orang Kristen untuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tak percaya Tuhan akan campur tangan, bahwa COVID ini akan segera berlalu karena kuasa Tuhan. Roh Tuhan mengendalikan semua bangsa Indonesia ini untuk taat kepada pemerintah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dokter-dokter Tuhan yang sudah berada di garda terdepan. Kasihani mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan, kuatkan fisik mereka, kuatkan hati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang dirawat juga biarlah segera disembuhkan oleh tangan Tuhan, seperti yang sudah kami dengar beritanya. Sudah ribu-ribuan orang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lain juga berarti bisa Tuhan sembuhkan yang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah untuk hari Minggu juga, supaya Tuhan akan tetap campur tangan di gereja Tuhan. Apapun cara yang dibuat oleh gereja-gereja untuk melayani jemaat-jemaatnya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua cara yang dipakai oleh gereja. Berkati Tuhan video-video yang disebar untuk bisa disaksikan oleh semua orang. Kami bersyukur. Tuhan berkatilah, Tuhan berkati, Tuhan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Angkatlah tanganmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat Tuhan. Dengan iman, angkat tanganmu. Karena Allah kita besar, luar biasa Dia, yang menyediakan pasukan tempur setiap saat untuk membela kita. Itulah dianugerahkannya kepadamu sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Kudusnya akan menjaga kita sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama berkata dengan iman. Amin.